Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah liar suami orang, bagian 3. Jendra senang, ternyata Syahnas paham maksud dari apa yang dia lakukan. Aku menginginkannya malam ini, Jendra di telinga Syahnas, membuat bulu kuduknya meremang. Dia pun mengangguk. Rasa takutnya perlahan hilang, berganti dengan gairah nikmat yang perlahan menguasainya. Ah! Syahnas mendesah, ketika tangan Jendra sudah menelusup di bagian atas dan bawahnya. Syahnas hanya bisa pasrah dan menikmati, begitu nyaman dan nikmat yang ia rasakan. Syahnas menggeliat menahan rasa nikmat yang menggelora. Perlahan Jendra membaringkan Syahnas, lalu membuka baju Syahnas satu persatu hingga yang terdalam. Jendra begitu terpukau dengan kecantikan dan kemulusan Syahnas, membuat gairahnya naik 7 kali lipat. Dia menungkung Syahnas, menatapnya dengan lembut. Dia tahu ini adalah yang pertama bagi Syahnas, jadi dia harus melakukannya dengan kelembutan. Jendra kembali beraksi, dia mulai dari bibir ranum Syahnas. Ia berniat memberikan dulu kenyamanan, agar segala ketakutan dan kecanggungan yang dipendam Syahnas berganti menjadi gairah. Jendra perlahan turun menyusuri keindahan yang ada di depannya. Ia tak mau ada yang terlewat dari keindahan nikmat di hadapannya. Sementara Syahnas yang sudah merasakan gairah dari tadi, membuat dirinya kalang kabut. Dia terbuai oleh Jendra yang sedari tadi memberinya sentuhan ajaib di setiap inci tubuhnya. Sudah tak terhitung lagi beberapa lenguhan keluar dari Syahnas, apalagi ketika Jendra membenamkan kepalanya di inti pusat Syahnas. Lenguhan dan jeritan Syahnas menggema di kamar itu, ia memegang kuat kepala Jendra, entah apa yang ia rasakan saat itu. Hingga beberapa saat kemudian, aarg. Syahnas menjerit parau dengan pinggangnya naik. Sementara tangannya menekan kuat kepala Jendra, hingga Jendra hampir kesusahan bernafas. Rupanya, Syahnas baru saja sampai di puncak kenikmatan pertama kalinya, ia baru saja merasakannya selama dalam hidupnya. Syahnas terkulai, nafasnya memburu. Ada rasa nikmat tak terkira tapi juga malu dengan Jendra, karena ia tidak bisa mengontrol kala nikmat itu melanda. Jendra tersenyum, ia merasa senang Syahnas sudah sampai di puncak duluan. Itu berarti ia sudah merasakan dan akan mengurangi ketakutannya. Jendra dengan cepat membuka pakaiannya hingga habis, ia juga sudah tidak tahan karena si Jumron sudah gak sabar ingin segera menjalankan tugasnya. Perlahan Jendra memposisikan diri, bersiap melangkah menjelajah meski terjal dan basah. Jendra tidak sendirian, ditemani si Jumron, yang sedari tadi sudah sangat siap menjelajah dalam segala situasi dan kondisi. Beberapa kali si Jumron terpeleset, karena medan yang akan ditempuh adalah pertama kalinya. Meskipun terlihat indah dan menantang, tapi sangat sulit untuk ditembus. Dengan penuh kesabaran dan kelembutan, Jendra dan si Jumron bersatu untuk menaklukkannya. Setelah beberapa kali percobaan gagal. Walaupun dengan susah payah, akhirnya si Jumron bisa menembus segel pintu perjalanan itu. Blees! Ah! Au! Sakit, teriak Syahnas, yang memejamkan mata sambil meringis menahan perih dan sakit. Walaupun dia sudah mempersiapkan diri tapi masih saja terasa rasa itu. Jendra menghentikan tugas si Jumron. Dia berusaha menenangkan Syahnas, yang meneteskan air mata mengalir di pipinya. Ia mengecup kening Syahnas, memberi rasa nyaman sekaligus meredakan rasa perih dengan bermain sama si kembar. Ah! Lenguhan itu kembali terdengar dari Syahnas, pertanda perjalanan siap dilanjutkan. Syahnas mulai merasa nyaman, hal itu karena Jendra pandai sekali membuat gairahnya kembali datang. Sudah merasa enakan? Tanya Jendra. Ayo kita lanjutkan, kita akan melanglang buana menjelajah indah dan nikmatnya surga dunia, ucap Jendra lagi. Syahnas hanya mengangguk dan tersenyum, pipinya merah merona menahan malu sekaligus nikmat. Ia merasa benar-benar nyaman dengan perlakuan dan kata-kata Jendra hingga makin terbuai. Perlahan Jendra menggerakkan si Jumron, agar meneruskan tugasnya. Perlahan si Jumron maju tapi saking sempitnya, Jendra memundurkan lagi si Jumron. Perlahan tapi pasti, si Jumron dengan semangat menjalankan tugasnya. Betapa sempitnya jalan yang harus ditembus untuk menuju puncak kenikmatan.
Walaupun si Jumron terasa terjepit, tapi bagi Jendra itu adalah kepuasan tersendiri yang selama ini dicarinya. Beberapa menit kemudian, perjalanan mereka begitu mulus dan syahdu. Mereka begitu menikmati dan menghayatinya setiap lekukan jalan yang dilaluinya, suara lirih dan desahan mengiringi perjalanan mereka. Ketika salah satu merasa pegal dan kelelahan, tak segan mereka berganti posisi untuk memimpin perjalanan. Mereka seolah tak merasakan namanya capek dalam perjalanan nikmat itu. Entah sudah berapa kali Syahnas menjerit kenikmatan karena sampai di puncak, begitupun Jendra. Tapi si Jumron seolah tak mau menyerah, ia selalu kokoh dan tangguh. Untuk mengajak Jendra dan Syahnas, terus melanglang buana ke tempat paling indah dan nikmat itu. Paginya, Syahnas terbangun dari tidurnya. Ia mengerjapkan mata dan mulai menggerakkan tubuhnya, ada rasa pegal yang mengingatkannya akan kejadian semalam. Tidak akan ia lupakan dengan kejadian semalam. Ia telah melakukan kegiatan bercinta dengan Jendra, lelaki yang telah membelinya. Sepanjang malam, lelaki itu terus menggenjotnya seakan tak memiliki rasa lelah. Ia sampai tak ingat, sampai jam berapa percintaan mereka selesai. Perlahan Syahnas bangkit dan duduk di atas ranjang. Rasa perih semakin terasa di antara kedua pangkal kakinya. Ia memegangi selimut untuk menutupi tubuhnya, yang masih tak mengenakan selembar kain pun. Saat matanya berkeliling menatap seisi ruangan hotel itu, ia menemukan sosok Jendra, tengah berdiri di dekat jendela sembari memegang segelas minuman. Lelaki itu terlihat keren dan maskulin, mengenakan batrobe putih yang menutupi tubuhnya. Jendra menoleh, ia mengulaskan senyum saat melihat Syahnas terbangun. "Selamat pagi," sapanya. Ia berjalan mendekat ke arah Syahnas. Dengan lembut, ia mencium dan memeluk wanitanya. "Kamu mau minum?" tanyanya sembari menyodorkan minuman di gelasnya. Syahnas meminum air yang disodorkan kepadanya. Rasanya kecut, sampai ia mengerutkan keningnya. Jendra tertawa kecil melihatnya. Lelaki itu lantas mengambilkan segelas air putih, yang telah ada di atas nakas dan memberikannya kepada Syahnas. Dengan malu-malu, Syahnas meminumnya. "Minum ini juga, ya?" kata dokter, "sangat bagus untuk kesuburan," kata Jendra. Ia memberikan sebutir obat berbentuk kapsul berwarna merah muda. Tanpa keraguan sedikit pun, Syahnas meminumnya. Lelaki itu memang membayarnya untuk melahirkan seorang anak. "Kamu mau sarapan dulu atau mandi dulu?" "Aku bisa membantumu membersihkan diri, kalau kamu mau mandi dulu," ucap Jendra menggoda. "Tidak. Aku mau makan," tolak Syahnas. Ia masih terlalu malu untuk melakukan hal-hal seintim tadi malam. Masih jelas dalam ingatannya, betapa bagus tubuh lelaki itu. Dada bidangnya yang terlihat kokoh, serta otot-ototnya yang kuat saat merengkuhnya. Ia bahkan tak bisa membayangkan ada lelaki sesempurna itu. Bahkan untuk seseorang yang telah membayar, Jendra sama sekali tak memperlakukannya dengan kasar. Rasa takutnya hilang dan berganti kenikmatan setiap kali ia menyentuhnya. Jendra terus tersenyum-senyum di ruang kerjanya. Sepanjang hari ia membayangkan betapa indahnya malam yang ia habiskan dengan wanita itu di hotel. Syahnas, wanita yang baru ia temui malam itu, langsung membuatnya terpikat. Setelah sekian lama menjalani kehidupan yang hampa dan membosankan, ia bisa kembali menikmati percintaan yang luar biasa memuaskan. Saking nikmatnya, ia bahkan tak membiarkan wanita itu beristirahat semalaman. Ia seperti melampiaskan hasratnya sepanjang malam. Tok tok tok. Pintu ruangannya diketuk. Tanpa ia suruh masuk, Regi terlihat berjalan seenaknya memasuki ruangan Jendra. Dengan raut wajah yang terlihat seperti orang kesal. "Nih, titipan dari Dokter Adrian." Regi melemparkan sebuah botol obat, yang tepat bisa ditangkap oleh Jendra. Jendra menyunggingkan senyuman, saat melihat botol yang berisi puluhan butir obat di dalamnya. Regi menyandarkan punggung pada kursi di depan meja Jendra, sembari melipat kedua tangannya. "Sepertinya ada yang sedang berubah pikiran," ujarnya. Jendra kembali mengulaskan senyum. "Apa Adrian mengatakan sesuatu kepadamu?" tanyanya. "Ya, kita bertiga sudah lama bersahabat. Mana ada rahasia di antara kita," ujar Regi. "Adrian bilang,
kamu memaksanya datang pagi-pagi buta ke hotel, hanya untuk membawakan pil KB darurat. Dia bahkan sampai tidak sempat mencuci muka, karena kamu bilang sangat urgen. Hahaha. Jendra tertawa mendengar ucapan Regi. Lalu, Adrian bilang itu obat untuk menunda haid dan kehamilan, kan? Apa kamu mau memberikannya kepada wanita itu? Tanya Regi heran. Jendra memfokuskan tatapan pada botol obat di tangannya. Sepertinya aku punya rencana lain, tuturnya. Bukannya kamu bilang hanya butuh anak dari dia? Kenapa sekarang kamu malah tidak ingin dia hamil? Telisik Regi. Jendra tampak menghela napas. Entahlah, aku juga tidak tahu. Setelah semalam, aku rasa ingin memilikinya lebih lama. Kalau sudah puas, barulah aku akan membiarkannya hamil. Regi benar-benar tidak percaya dengan jalan pemikiran sahabatnya. Kamu berniat menjadikannya sebagai pelmu sampai bosan? Tanyanya. Aku membayarnya memang untuk itu, jawab Jendra dengan santainya. Tidak, sebelumnya kamu hanya ingin dia melahirkan anak, karena Elisa tak bisa melakukannya. Raut wajah Jendra berubah muram, saat Regi menyebutkan nama istrinya. Elisa merupakan seorang wanita, yang telah ia nikahi 3 tahun yang lalu. Sayangnya, tak lama sejak pernikahan mereka, Elisa mengalami kecelakaan dan mengalami koma. Hingga kini Elisa belum sadarkan diri. Selama 3 tahun ini, Jendra melewati hari-harinya yang sepi. Ia juga selalu mendapatkan tekanan dari pihak keluarga, untuk meninggalkan Elisa dan menikah dengan wanita lain. Keluarganya berharap Jendra bisa segera memiliki anak. Jendra tak bisa menceraikan Elisa, ia sangat mencintainya. Namun, memang tidak bisa dipungkiri karena kejadian semalam, hasratnya yang telah lama terpendam seakan kembali bangkit. Ia begitu merindukan tubuh hangat seorang wanita, yang menjadi selimutnya di kala tidur. Semalam ia bisa tidur dengan nyenyak, untuk pertama kali setelah 3 tahun lamanya. Syahnas, wanita itu awalnya membuat dia merasa kasihan. Ia hanya ingin membantu wanita itu tersadar, bahwa suaminya bukanlah seorang lelaki yang baik, karena sudah tega menjual istrinya sendiri. Tapi, setelah tadi malam, ia menjadi semakin serakah untuk memiliki wanita itu lebih lama lagi. Jendra tipe orang yang tidak mudah dekat dengan wanita. Bahkan secantik dan seseksi apapun wanita itu, ia tidak merasa tertarik. Ia hanya terpaksa mencari wanita, karena desakan keluarga untuk memiliki anak. Apa kamu sudah tidak mencintai Elisa lagi? Tanya Regi. Jendra langsung mengalihkan tatapannya kepada Regi. Sorot matanya seakan menunjukkan rasa kesal atas pertanyaan itu. Kalau aku tidak mencintainya, mana mungkin sampai sekarang aku masih merawatnya? Regi terkekeh. Lalu kenapa kamu jadi tertarik dengan wanita itu? Padahal cukup untukmu tidur sekali dengannya, dan dia akan mengandung anak yang kamu inginkan? Ia menatap Jendra balik dengan sorot mata menantang. Kamu tidak akan tahu rasanya kesepian. Apa salah kalau aku sekedar ingin menyalurkan hasratku saja? Itu juga hanya aku lakukan dengan satu wanita, menunggu sampai suatu saat Elisa kembali terbangun. Aku yakin, Elisa akan sangat kecewa jika mengetahui hal ini, ujar Regi. Ia merasa menyesal, sudah mengenalkan wanita itu kepada Jendra. Ia bersedia membantu Jendra, hanya agar posisi Elisa tetap aman di sisi Jendra. Perjanjiannya, Jendra hanya membutuhkan wanita itu agar bisa melahirkan seorang anak. Tapi, sepertinya Jendra menginginkan hal yang lebih dari wanita itu. Elisa akan tahu kalau aku hanya mencintainya. Wanita itu hanya sekedar pelampiasan untukku, kamu tidak perlu khawatir. Kata Jendra dengan tegas. Kehadiran Regi benar-benar merusak suasana hatinya. Padahal, tadi pagi ia masih semangat untuk bekerja. Sementara itu di tempat lain. Mas Aditya. Seorang wanita berpakaian minim dan terbuka terlihat girang, saat melihat kehadiran Aditya di sebuah klub malam. Ia yang awalnya tengah duduk bersama beberapa temannya, langsung pergi menghampiri Aditya. Dengan tingkah genitnya, ia memeluk tubuh Aditya. Mas, aku kira kamu nggak bakal datang ke sini lagi setelah menikah. Aku kesepian sebulanan ini nggak ada kamu, ucap wanita itu dengan ekspresi merengut. Mana mungkin aku bisa lama-lama tak melihatmu, Sonya, ucap Aditya. Ayo ikut aku.
Kita harus bersenang-senang malam ini. Sonya menggandeng tangan Aditya dengan mesra. Ia membawa lelaki itu berjalan menuju ke lantai atas, yang terdapat ruang-ruang privasi untuk lebih nyaman ngobrol sambil minum-minum. Sebenarnya Aditya memang berniat untuk insyaf setelah menikah. Ia sangat berharap bisa membina rumah tangga dengan harmonis bersama Shahnaz. Tidak bisa dielakkan, ia memang seorang lelaki nakal yang menyukai kehidupan malam. Namun, untuk pasangan hidup tentunya ia ingin mendapatkan yang terbaik. Selama berpacaran dengan Shahnaz, Aditya bahkan tak berani menyentuh wanita itu, meskipun ia tahu hasratnya selalu menggebu-gebu. Ia sering melampiaskannya kepada wanita bayaran yang ditemui di klub malam, salah satunya Sonya. Sonya memang seorang wanita malam, yang aktif melayani pelanggan di klub itu. Hubungannya dengan adiknya, lebih dari sekedar pelanggan dan penyedia jasa kepuasan. Wanita itu bahkan tak jarang rela melayani Aditya tanpa bayaran. Ia akan menolak pelanggan lain, jika Aditya datang ke klub malam itu. Bagi Sonya, Aditya adalah pelanggan terbaiknya. Selain tampan dan royal, Aditya juga dianggap sebagai lelaki yang paling bisa memberikannya kepuasan. Meskipun dia banyak pelanggan, ia termasuk wanita malam yang suka pilih-pilih pasangan. Pekerjaannya bukan sekedar demi uang, tapi juga mencari kepuasan. Ia tak akan segan menolak pelanggan yang jelek, apalagi bertubuh gempal. Ia pernah merasakannya sekali karena demi uang yang lumayan banyak, tapi ia sendiri kerepotan melayani lelaki jenis itu. Ia lebih menyukai pelanggan yang tampan, seperti Aditya. Aku kangen banget sama kamu, Mas, rengek Sonya sembari bergelayut manja di sofa ruangan yang mereka masuki. Aku juga kangen kamu, Sonya, jawab Aditya. Ia memang tidak bisa tahan jika Sonya sudah menggodanya. Sonya mengulaskan senyum. Dengan sengaja, ia menurunkan atasannya yang berbentuk kemben. Ia arahkan tangan Aditya untuk menyentuh si kembar yang sintal dan montok. Wah, kamu nakal sekali, Sonya, ucap Aditya yang kaget sekaligus bahagia. Ia sangat suka dengan wanita tipe-tipe agresif seperti Sonya. Sudah lama kamu tidak menyentuhnya, Mas. Rasanya jadi gatal pengin dipijitin sama kamu, kata Sonya dengan nada menggoda. Masa sih? Pasti sudah banyak juga lelaki lain yang suka menggarap ini selama aku tidak ada. Au! Teriak Sonya saat Aditya sengaja memberikan cubitan kasar pada si kembar. Aku cemburu, nih, ucap Aditya. Sonya tersenyum senang. Makanya, sering-sering datang ke sini, Mas. Kamu tahu kan, aku nggak bakal melayani lelaki lain kalau ada kamu, ujarnya menggoda. Dengan nakal, Sonya menurunkan tangan menyentuh inti Aditya. Seperti tidak sabaran, ia membuka celana lelaki itu, dan memegangi sesuatu yang sangat dirindukannya selama 1 bulan ini. Sesuatu yang selalu bisa memberinya kepuasan. Jadi, kenapa kamu datang ke sini? Apa istrimu tidak bisa memuaskanmu? Tanya Sonya, sembari sibuk bergerilya dan menciumi lelaki di sampingnya. Bersambung.